Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas menderita depresi, namun hanya 9% diantaranya yang menjalani pengobatan atau perawatan medis. Hasil penelitian ini tentunya menjadi indikator bahwa fenomena terkait mental illness ini perlu diberikan perhatian khusus, termasuk juga oleh gereja. Gereja yang adalah alat Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di tengah dunia perlu persoalan mental illness tersebut, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk holistik dan gereja memiliki tugas panggilannya untuk memperhatikan kawanan dombanya. Dear mental illness, ini menyakitkan, sungguh. Tetapi aku bertingkah seolah semua baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan ini. Apabila bisa bertemu dengan Tuhan, akan kusampaikan kepadanya bahwa hidup ini seperti secangkir teh hangat yang tak pernah aku minta dari siapapun. Bahwa hidup ini seperti langit yang mendung dan gelap, hujan dan badai selalu beriringan, yang tak tahu kapan pelangi akan datang. Seringkali ketika aku terbangun, aku menemukan diriku dalam keadaan menangis. 1-2 hari berlalu, aku akan baik-baik saja. 1-2 hari berlalu, lalu aku kembali menangis, berteriak dan memukul wajahku berulang kali. Aku selalu mencoba untuk membunuh kesedihan dengan masa lalu suram yang selalu menghantui. Berhentilah untuk menepuk punggungku, wahai masa lalu. Aku tidak ingin melihat ke belakang dan mengingat-ingat itu lagi. Aku tahu bagaimana rasanya ingin mati, bagaimana sakitnya untuk tersenyum, bagaimana sulitnya untuk menyesuaikan diri, tetapi tidak bisa. Aku ini aneh, sangat aneh. Mengapa aku merasa sangat hampa tanpa ada alasan apapun? Kosong, walau berada di tengah ribuan jiwa. Kosong, walau berada di tengah keramaian. Apa yang salah dengan diri ini? Aku sering merasa lelah untuk terus-menerus menjadi kuat. Tetapi apabila aku terjatuh, takkan pernah ada yang menopangku. Hingga kemudian aku bangkit sendiri dan lalu terjatuh lagi. Hingga kemudian aku bangkit sendiri dan lalu terjatuh lagi. Dan sesuatu di dalam diriku hanyalah patah dan sedih. Itulah satu-satunya cara yang bisa aku gambarkan. Dan setiap diri ini berada di luar, ingin rasanya untuk bersembunyi, berlari kembali ke dalam kamar, tempat di mana mungkin aku akan mati. Yang saya ketahui tentang mental illness itu sendiri yaitu mengenai akan orang-orang yang memiliki penyakit mental yang dimana dikarenakan karena adanya tekanan sosial bahkan tekanan hidup yang mereka miliki dan mereka alami terus-menerus dalam hidup mereka.
Mengenai akan hal ini, kita harus ketahui juga bahwa setiap individu yang memiliki penyakit mental tidak memiliki ciri yang negatif. Dan dapat kita harus ketahui juga bahwa hal yang seperti itu tidak akan kentara dalam individu yang memiliki penyakit mental. Justru mereka memiliki sebuah stigma yang dimana mereka sadar akan sesuatu hal dan mereka tidak akan menampilkan apa yang mereka miliki dalam hal ini, yaitu penyakit mental yang mereka. Saya Selvia Lepat, NIM 7122018-051. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya ketahui tentang mental illness atau penyakit mental. Mental illness atau penyakit mental adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, serta perilaku penderitanya. Penyakit mental atau mental illness ditandai dengan perubahan dalam berpikir, berperilaku, atau suasana hati dan kondisi penderitanya. Gejala penyakit mental juga dapat muncul secara fisik seperti nyeri pada punggung, sakit pada bagian perut, nyeri pada kepala, serta rasa sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Gejala-gejala gangguan mental juga bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang parah, tergantung pada jenis gangguan mentalnya. Gangguan mental yang paling sering ditemukan adalah gangguan kecemasan atau yang bisa disebut sebagai gangguan ansietas. Penderita gangguan kecemasan ini memiliki kecemasan yang berlebihan sehingga menyebabkan dirinya memilih untuk menghindar dari berbagai situasi. Ada juga gangguan kepanikan, fobia, obsessive compulsive disorder atau terlalu terobsesi, dan post traumatic disorder yang merupakan bagian dari gangguan kecemasan. Selain itu, ada juga gangguan mood yang dapat menyebabkan suasana hati berubah-ubah. Awalnya senang namun bisa berubah menjadi sedih. Contohnya adalah depresi mayor atau kondisi rasa sedih yang berkepanjangan. Yang kedua, bipolar, di mana penderitanya mengalami fase yang berganti-ganti. Dan ada juga depresi yang bersifat kronis, dan gangguan ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, berbicara tentang mental illness atau gangguan kesehatan mental ini, ada banyak sekali jenisnya. Walaupun memiliki banyak jenis, ada beberapa gejala umum yang sering dialami oleh penderitanya. Adapun ciri dan juga gejala yang dialami bermacam-macam jenisnya, tergantung dari kelainan yang dialami dan juga dipengaruhi oleh faktor dan keadaan lainnya. Gejala dari kesehatan mental ini sering juga mempengaruhi emosi, pikiran, dan juga perilaku dari seseorang yang mengalaminya. Ciri dan juga gejalanya antara lain yang pertama yaitu merasa sedih. Kadang rasa sedih itu datang tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini sering tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, bingung saat berpikir atau kemampuan dalam berkonsentrasi itu berkurang. Yang keempat, mengalami delusi dan juga halusinasi. Yang kelima, mengalami kekhawatiran dan juga ketakutan yang berlebihan. Dan yang keenam ini, merasa lelah, energi berkurang, dan juga bermasalah dalam pola tidur. Dari ciri-ciri yang ada, masih ada beberapa lagi gejala yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke nomor 7, tidak mampu mengatasi masalah atau stres dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, sulit memahami dan berhubungan dengan situasi dan juga orang lain. Yang ke-9, memiliki masalah dalam penggunaan alkohol dan juga obat-obat terlarang seperti narkoba. Yang ke-10, memiliki perubahan suasana hati secara drastis. Yang ke-11, memiliki emosi yang tinggi dan juga sensitif. Yang ke-12, rasa ingin bunuh diri. Dan yang ke-13 adalah kadang-kadang mengalami gangguan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan juga ngilu-ngilu yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah sebab-sebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan juga pekerjaan. Berbicara mengenai kesehatan mental pada dasarnya merupakan hal yang penting tentunya, karena melalui kesehatan mental lah orang-orang dalam upaya mereka menjalin relasi, menentukan setiap pilihan mereka dalam kehidupan mereka itu pengaruhnya sangat besar
dari kesehatan mental tiap individu. Dan pembicaraan atau perbincangan mengenai kesehatan mental akan selalu ada selama manusia ada di muka bumi. Dalam pengertian, selama masih ada manusia di muka bumi ini, hal-hal terkait pembicaraan mengenai kesehatan mental itu akan selalu ada, dan perbincangan mengenai kesehatan mental itu akan selalu ada. Dan oleh sebab itu juga kesehatan mental pastinya sudah dibicarakan sejak zaman dahulu kala, meski pengertian-pengertian yang ada di zaman dahulu kala itu berbeda sekali dengan yang ada di zaman kita sekarang. Seperti contohnya itu salah satu contoh kesehatan mental yang sering kita dengar, mungkin salah satu contohnya itu terkait kekhawatiran. Nah, kekhawatiran di zaman dahulu itu mungkin pengertiannya berbeda, mungkin kayak kekhawatiran yang biasa saja, tetapi pada zaman sekarang kita ini kekhawatiran itu menjadi hal yang berbeda-beda begitu. Dalam pengertian ada kekhawatiran yang sifatnya normal, ada juga kekhawatiran yang sifatnya neurotis yang berhubungan dengan saraf, dan itu dibahas lebih dalam dunia psikologi begitu. Nah, terkait kesehatan mental dalam hubungannya atau relasinya dengan ayat Alkitab, tentu saja ada pembicaraan atau hal terkait kesehatan mental di dalam Alkitab. Nah, hal itu dapat kita lihat di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34, yang dimana dalam Injil Matius ini berbicara mengenai perkataan Yesus dalam upayanya menegur orang-orang yang khawatir pada saat itu. Khawatir yang dimaksud di sini merujuk pada kekhawatiran akan kehidupan mereka, akan apa yang mereka makan atau minum nantinya. Dan melalui Injil Matius ini hendak menggambarkan teguran Yesus kepada mereka. Dan oleh sebab itu juga terkait teguran ini atau kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang yang ditegur oleh Yesus ini tentu sangat berhubungan dengan kesehatan mental, dan merupakan salah satu jenis kesehatan mental yang ada secara umum. Meski demikian, ternyata ada hal yang menarik begitu. Nyatanya menurut penelitian yang dilakukan oleh Renty Sihombing dan Edi Runjan, kata khawatir dalam Injil Matius ini merujuk pada kekhawatiran yang sifatnya neurotis, bukan yang normal lagi, melainkan neurotis, sehingga begitu menarik begitu. Karena meski di zaman dahulu atau di zaman Alkitab itu kekhawatiran yang digambarkan atau dituliskan itu seolah-olah kekhawatiran yang sifatnya umum saja, tetapi nyatanya melalui penelitian ini kekhawatiran yang dimaksud itu lebih menjurus pada kekhawatiran yang sifatnya neurotis. Sehingga terkait apakah ada ayat pendukung Alkitab untuk memperhatikan kesehatan mental atau ayat Alkitab yang berbicara mengenai kesehatan mental, tentunya ada dalam Alkitab, dan itu terpapar dengan jelas di dalam Injil Matius 6 ayat 25 dan 34, dan ayat untuk mendukungnya tentu saja itu juga terdapat dalam Injil Matius ya, dan juga di dalam Lukas 12 ayat 15 di mana Yesus hendak menegur orang-orang yang khawatir akan kehidupan mereka. Begitu. Terima kasih. Nah, kalau menurut saya itu ya pastinya adalah ya ayat dalam Alkitab yang mendukung untuk kesehatan mental kita, seperti yang dikatakan Alkitab. Contohnya dalam kutipan kitab Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 yang mengatakan, semoga engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Selain itu juga, kita juga sebagai makhluk Tuhan, pastinya sebagai ciptaan Tuhan yang utuh, kita juga ditekankan untuk menjaga diri pribadi kita masing-masing. Sebab diri kita ini adalah bukan milik kita pribadi lagi, tetapi milik Tuhan. Itu mungkin menurut yang saya ketahui. Terima kasih. Faktor yang menyebabkan mental illness. Seperti yang kita ketahui, ada banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, antara lain faktor genetik, stres berat, kekerasan dalam rumah tangga, kesepian, dan juga kelainan otak.
Faktor resiko. Walaupun penyakit mental dapat menyerang siapa saja, ada beberapa orang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit mental. Yang pertama, perempuan. Perempuan lebih cenderung mengenal penyakit mental dikarenakan atau disebabkan karena depresi dan juga cemas. Yang berikut, lelaki. Lelaki ini lebih ketergantungan sosial. Yang kedua, orang-orang yang dilahirkan dengan kelainan otak. Dengan pengobatan dan perawatan yang tepat, seseorang dapat mengalami kesembuhan. Tetapi ada beberapa orang yang juga mengalami kesembuhan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Jika disarankan, jika di dalam keluarga kita, di sekitar dan di dalam keluarga kita, ada seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental, sebaiknya jangan dihindari, tetapi kita memberikan semangat bagi dia agar dia bisa melawan kesehatan mentalnya. Berangkat dari ayat-ayat Alkitab yang sudah disampaikan tadi, tampaknya persoalan mental illness harus didalami. Gangguan mental justru dianggap sebagai hal yang memalukan dan seringkali membuat para penderitanya mengasingkan diri dari lingkungan. Hal ini tentunya berbahaya bagi mereka, sebab pada dasarnya mereka membutuhkan penerimaan dan dukungan dari orang lain, bahkan juga dari gereja. Gereja sekiranya mampu berkomunikasi dengan para penderita mental illness dengan memasuki medan fenomenal mereka, sehingga menyadari faktor apa yang membuat mereka mengalami gangguan atau sakit mental. Gereja dapat menerapkan komunikasi dua arah yang sifatnya tidak saling mendominasi, melainkan memberikan ruang terbuka untuk berekspresi. Teruntuk bintang penyumbang terang, pendamping bulan yang berderang. Dengarkanlah daku, ku hendak memberitahu tentang aku yang tak mahfum. Aku berjalan dengan jiwaku, namun ku tak paham hatiku kelabu. Orang melihatku senang karena senyumku, namun di dalamku lukaku membiru. Aku yang terkadang riang tak terhingga, aku yang terkadang lara tak terkira. Aku terbelenggu, tak jarang diriku kuanggap debu, karena aku anggap sampah diriku. Hingga rasanya ku ingin hentikan detak jantungku. Teruntuk bintang, aku ingin menyampaikan keluh kesal yang mengekang. Aku berani bercerita pada beberapa orang, namun kata mereka, kau begitu karena tak dekat dengan sang pemberi terang. Aku geram dan terpendam, hilang arah, lalu hanya mampu diam. Aku harus kemana? Kemanakah aku harus melangkah? Bila tak ada cahaya yang terangi arah, pada siapakah aku harus menyampaikan? Bila nanti tak ada lagi yang mengganggu insan. Teruntuk bintang, tingkahku menjadi buah bibir. Pada siapa aku harus berbagi bila tak ada lagi yang peduli? Mereka yang mengaku akrab dengan ilahi, nyatanya mereka setengah hati. Mereka yang berdasi dengan bangga, bahkan enggan membuka mata. Wahai bintang penyumbang terang, aku di sini mengasalkan untuk didengar. Aku ingin sampaikan bahwa aku butuh tempat untuk bersandar, dan aku ingin